Shalom, kami dari kelompok 4, 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Demokrasi dan Kehidupan Kekristenan dalam Pemerintahan Gereja. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi itu sendiri berasal dari dua kata Yunani, demos dan kratos, yang masing-masing berarti rakyat dan kekuasaan. Demokrasi. Dalam iman Kristen, demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Tradisi Kristen menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Namun, di dalam ajaran kekristenan, Alkitab banyak menggambarkan nilai-nilai demokratis. Contohnya, 1. Dimulai dari bagaimana Allah memperhatikan semua orang dan bukan kalangan tertentu dan sastra tertentu atau jabatan dan pangkat tertentu. Tapi Allah bahkan membela dan memperhatikan nasib orang miskin, orang tertindas dan memelihara mereka. Terdapat dari Mazmur 146 ayat 5-9. Yang kedua terdapat dari Mazmur 146 ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ketiga terdapat dari Mazmur 146 ayat 7 yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Yang keempat terdapat dari Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demokrasi. Umat Kristen patut mendukung sistem demokrasi karena prinsip utama demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia maupun terhadap keberagaman. Dalam hal ini, orang Kristen harus tetap menjaga sikap kritis bahwa tidak semuanya apa yang ditentukan oleh mayoritas adalah yang terbaik dan benar. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Sistem demokrasi dalam kehidupan kita. Sistem demokrasi dapat kita temui dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Segala kegiatan dalam kehidupan kita yang berasaskan kesetaraan manusia, menghargai pendapat orang lain, dan musyawarah dapat digolongkan sebagai tindakan yang demokratis. Pada dasarnya, manusia ingin mendapat perlakuan yang sama dan mendapatkan kesetaraan, sehingga hampir semua tindakan dan harapan manusia sering berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Di bawah ini beberapa contoh tindakan yang sering kita lakukan berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. A. Dalam keluarga. 1. Memberikan perhatian yang sama kepada semua anggota keluarga. 2. Menyelesaikan masalah keluarga dengan berunding bersama keluarga. 3. Menghargai pendapat setiap anggota keluarga. 4. Mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. B. Dalam sekolah. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan semua teman. Yang kedua, mengikuti pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Yang ketiga, memberikan pendapat dengan cara yang benar dalam diskusi maupun rapat di kelas atau di sekolah. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. C. Dalam masyarakat, menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan pikiran yang jernih. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan pertemuan RT. Yang keempat, selalu menjalankan keputusan bersama, misalnya melaksanakan kerja bakti. Yang kelima, menghargai orang lain dan tidak membeda-bedakan anggota masyarakat. Pemerintahan gereja. Gereja saat menghargai sistem demokrasi. Sistem demokrasi membuka kesempatan umat Tuhan untuk berperan serta memilih pemimpin dan juga meminta pertanggungjawaban pemimpin. Di beberapa gereja, kebebasan memilih pemimpin sudah dilakukan. Di gereja tersebut, para majelis gereja atau penatua atau presbiter dipilih oleh jemaat untuk menjadi pelayan dan pengurus gereja. Bahkan ada gereja yang jemaatnya bebas memilih pendeta yang akan melayani di gereja tersebut. Kebebasan dalam memilih seseorang pelayan di gereja memperlihatkan sebuah persamaan antara sistem demokrasi
dengan sistem pemerintahan gereja, walaupun tidak semua gereja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.